Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang sehat yang ingin memperjuangkan kesehatan tubuhnya dengan perubahan pola hidup atau lifestyle intervention. Saya Inayatullah, founder dari Muslim Healthy Lifestyle. Kita berjumpa kembali di channel MHLS atau Muslim Healthy Lifestyle Official. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tema yang sangat menarik, yaitu tentang halalan thayyibah dalam perspektif baru. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, kami persilahkan untuk mensubscribe, like, komen, dan notifikasi agar kita semua tidak ketinggalan dalam mengikuti konten-konten terbaru ke depannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Ayat ini diawali ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia. Biasanya ayat yang diawali dengan ya ayyuhan nas itu diturunkan di kota Mekah. Artinya ditujukan buat seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Dibedakan dengan nabi-nabi lain, biasanya yang diawali dengan ya qaumi atau hai kaumku. Ayat ini diturunkan di kota Madinah yang bunyinya ya ayyuhan nas. Ini ada sekitar 7. Ini salah satu ayat yang diturunkan di kota Madinah. Ayat ini secara eksplisit ketika kita makan yang ada di bumi harus memenuhi syarat, yaitu halalan thayyibah. Dan kita juga disuruh untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan, baik setan yang dari kalangan jin atau manusia. Yang konteks pada kesempatan kali ini yaitu mengajak untuk melakukan kerusakan buat tubuh kita, yaitu disuruh mengkonsumsi makanan-makanan yang tentunya tidak baik buat kesehatan tubuh kita. Halalan thayyiban itu ada 2 kata, halal dan thayyibah. Halal ini adalah lawannya haram. Haram itu ada 2 dimensi. Haram pertama itu karena zatnya, misalnya daging babi haram karena zatnya. Yang kedua haram karena cara perolehannya. Misalnya daging kambing itu didapatkan karena hasil curian. Atau bisa jadi juga kita membelinya dengan harta curian, hasil menipu, hasil korupsi. Sehingga hukum awalnya tadi daging kambing itu halal, karena cara perolehannya itu haram, maka otomatis hukum kita mengkonsumsi daging kambing itu menjadi haram. Thayyiban itu artinya makanan yang baik buat tubuh kita dan memenuhi kebutuhan tubuh kita serta menunjang kesehatan tubuh kita. Untuk mengetahui apakah makan itu baik buat kita, perlu bantuan dengan ilmu pengetahuan atau sains. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya kita harus tahu bahwa sains itu membantu kita dalam menjelaskan apa makanan yang memang dibutuhkan oleh kita. Secara sains atau ilmu gizi, makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu terbagi 2. Satu, makanan yang esensial, yang kedua non-esensial. Makanan yang esensial yaitu 9 asam amino yang berasal dari protein
Dan yang kedua, omega 3 dan omega 6 yang berasal dari lemak. Nah, yang lengkap adalah ada di semua satu makanan yang berasal dari protein hewani ketimbang dari protein nabati. Begitu juga penyerapannya. Kalau protein hewani itu 30% diserap oleh usus kita. Sementara kalau protein nabati hanya 1% yang diserap oleh tubuh kita. Sisanya di usus besar, difermentasi. Selanjutnya adalah yang non-esensial. Yang non-esensial itu adalah karbohidrat. Di mana karbohidrat itu kalau diserap tubuh menjadi glukosa. Sementara tubuh kita sendiri bisa membuat glukosa dengan baik. Pabrik glukosa di tubuh kita adalah liver. Dengan prosesnya bernama gluconeogenesis. Ini memenuhi kebutuhan gula darah di tubuh kita. Jadi, kalau nutrisi esensial wajib dipenuhi dari luar lewat asupan, eksogen. Sementara non-esensial itu tidak wajib dan tidak dibutuhkan kita konsumsi dari luar. Karena tubuh sendiri bisa membuatnya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Yang perlu kita pahami, kata Thoiban itu semakna dengan halal. Apabila tidak halal, maka haram. Begitu juga apabila makanan itu tidak Thoiban, maka makanan itu pun menjadi haram. Karena makanan tersebut akan merusak kesehatan tubuh, bahkan mengancam kehidupan yang bisa berakibat pada kematian. Misalnya kita mengkonsumsi karbohidrat dan gula, asalnya merupakan makanan yang halal. Tetapi kalau sudah pada kondisi kesehatan tubuh kita terganggu dengan kita memiliki penyakit diabetes mellitus, maka konsumsi karbohidrat dan gula itu haram. Tapi yang perlu kita pahami, sifatnya situasional dan kondisional. Artinya bersifat sementara, bukan permanen. Kalau sudah diabetesnya sembuh, tentunya boleh mengkonsumsinya kembali. Karena diabetes mellitus tersebut itu disebutnya mother of all disease atau ibunya dari segala penyakit yang merusak kesehatan tubuh kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Bahkan juga bisa mengancam kehidupan kita, jiwa kita, sehingga bisa berakhir dengan kematian. Kalau kita makan karbohidrat dan gula, jelas diserap oleh tubuh itu menjadi glukosa. Padahal pada orang penderita diabetes mellitus, pada tubuhnya itu sudah mengalami hiperglikemia atau gula darah tinggi. Yang kita lakukan adalah bagaimana caranya agar gula darah di tubuh kita menjadi normal. Bukan ditambah lagi gula darahnya dari asupan. Sehingga mengakibatkan hyperglikemia makin spike, makin melompat. Dan bisa berakhir pada kematian. Dalam Maqasid Syariah, maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam, salah satunya adalah hibdun nafas, melindungi jiwa atau hidup. Berarti kalau makanan tersebut sampai mengancam kehidupan atau jiwa, maka haram hukumnya untuk dikonsumsi. Untuk itu, pada saat kita makan, maka kita harus memfilternya, harus menyaringnya. Apakah makanan tersebut memenuhi syarat yang dikatakan halalan thayyibah. Maka kalau kita dua syarat ini halalan thayyibah ini ibaratnya terpenuhi, maka kita akan memperoleh namanya ketenangan, kedamaian, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ketika kita makan memenuhi kriteria
halalan thayyiban, maka tubuh kita akan mendapatkan pengaruh positif buat jiwa, perilaku, dan kesehatan tubuh kita. Tetapi sebaliknya, apabila itu tidak halalan thayyibah atau haram, maka tentunya mempunyai pengaruh yang negatif buat jiwa kita, perilaku kita, dan kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Ada ungkapan good food is good mood. Artinya makanan itu sangat mempengaruhi suasana hati. Yang kedua, ada juga ungkapan yaitu good food is medicine, bad food need medicine. Artinya makanan yang baik itu bisa menjadi obat buat tubuh kita. Sementara makanan yang buruk itu membutuhkan obat buat tubuh kita. Ingat, mulut adalah sumber kesakitan dan sumber kesehatan bagi tubuh kita. Kita harus memberikan kepada tubuh kita apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan oleh lidah kita. Untuk itu, marilah kita bersama-sama sebelum kita mengkonsumsi makanan itu harus berpikir dengan keras dan mempertimbangkan dengan bijak. Apakah yang kita konsumsi itu atau yang kita akan makan itu memenuhi kriteria halalan thayyibah. Kenapa ini penting? Ya tentunya demi kebaikan dan demi kesehatan tubuh kita. Sehingga pada akhirnya keberlangsungan kehidupan kita di dunia maka akan berjalan dengan baik. Yaitu bagaimana kita tetap produktif, tetap bermanfaat, dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Ingat, tubuh itu adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita harus menjaga pinjaman tubuh ini. Pada suatu saat kalau kita tidak mampu menjaga pinjaman ini, pasti akan diambil. Ya apa yang diambil? Fungsi tubuh kita. Oleh siapa? Oleh perilaku kita sendiri. Karena kita kurang memperhatikan bagaimana perilaku kita agar perilaku kita mendukung terhadap kesehatan tubuh kita. Sehat itu artinya berfungsinya seluruh organ-organ di tubuh kita dengan baik. Stay relevan, stay ketosis, stay healthy. Salam pejuang MLS. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.